Shalom saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berkumpul dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa memohon tuntunan dari Allah supaya kita betul-betul memahami apa yang Ia inginkan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang mengucapkan syukur karena Engkau telah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami merenungkan firman-Mu. Tolong Kau yang bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-25, diharapkan sisanya dapat dibaca masing-masing di rumah. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu pernah atau bahkan mungkin saat ini itu sedang berada di dalam sebuah komunitas. Bisa saja komunitas tari atau komunitas musik atau komunitas melukis atau bahkan komunitas cupang. Nah, tentu di dalam ketika kita berada di dalam sebuah komunitas, kita itu bisa menjadi update segala informasi. Misalkan saja ketika kita berada di komunitas cupang, kita akan bisa tahu harga cupang itu berapa, kemudian penjual mana yang memiliki nama yang bagus, artinya dapat dipercaya, penjual mana yang tidak dapat dipercaya, dan sebagainya. Dan itu semua informasi itu didapatkan karena kita aktif di dalam berkomunitas. Jadi ketika kita aktif dalam berkomunitas, maka ada ikatan sosial yang semakin terbangun. Nah, bacaan kita pada hari ini itu sedikit banyak juga berbicara mengenai sebuah komunitas. Jadi kisahnya adalah tentang sebuah komunitas, yaitu komunitas murid Yesus yang diceritakan pasca penyaliban Yesus. Jadi para murid pada waktu itu sedang merasakan ketakutan karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Dan di tengah ketakutan itu Yesus menampakkan dirinya ke depan para murid. Tetapi sayangnya ada satu orang yang tidak dapat melihat karena terpisah dari komunitas itu. Dia adalah Thomas. Nah, Thomas itu tidak dapat mengalami atau merasakan pengalaman rohani yang dirasakan oleh komunitas atau dirasakan oleh para muridnya yang lain. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita itu keluar atau menjauh atau menjaga jarak dari komunitas kita, maka kita tidak akan merasakan perjumpaan-perjumpaan rohani dengan Allah. Kalau kita menjauh dari komunitas gereja, kalau kita menjaga jarak dengan komunitas gereja, malah mungkin bukan hanya soal komunitas itu yang akan berjarak, tetapi juga relasi kita dengan Allah. Contoh nyatanya adalah Thomas yang kemudian karena dia terpisah atau menjaga jarak dengan komunitas pasca penyaliban Yesus, Thomas menjadi sosok yang tidak percaya kepada Yesus, kepada cerita yang diceritakan oleh para murid bahwa Yesus itu bangkit. Namun pun begitu pula kita ketika kita menjauh atau menjaga jarak dari komunitas gereja, mungkin kita akan menjadi semakin tidak percaya dengan Allah, karena ketika kita menjauh dari komunitas tidak ada yang dapat saling mengingatkan satu sama lain tentang iman dan pengharapan kepada Allah. Semoga renungan kita pada hari ini dapat menginspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati, amin. Marilah kita menanggapi renungan yang baru saja kita dengarkan dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah selalu menyertai hidup kami hingga detik ini. Baru saja kami telah mendengarkan firman-Mu, baru saja kami telah tersadarkan bahwa kami tidak boleh menjauh atau menjaga jarak dari komunitas gereja.
karena dampaknya akan sangat besar dan cukup merugikan. Tolong Kau yang bantu kami agar kami dapat selalu bersama-sama berada di dalam satu komunitas gereja dan selalu menjadi komunitas yang baik. Kami percaya Engkau akan selalu menjaga kami percaya Engkau akan selalu menuntun kami ke dalam jalan yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.